Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Sebelum kita mulai, kami ucapkan dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena kami membuat konten ini dalam suasana malam takbiran dan juga sedang diguyur hujan lebat ini guys. Itu ada gemuruh dan juga ada iringan-iringan suara-suara takbir di sekitar rumah saya karena ada masjid dan musola di sekelilingnya. Biar ini sengaja tidak dipakai peredam karena biar terdengar, biar diusirnya setan-setan di sekeliling kami ini ya guys ya. Guys, ini asli memalukan. Ada yang kangen Ngabali Mutar nggak ya? Yang merupakan jubir Istana Kepresidenan. Nah, ini dia. Ngabalin Mukhtar diskakmat habis-habisan oleh Jubir Amin saat diskusi soal bansos yang digunakan Presiden sebelum pemilu. Nah, jawaban Ngabalin malah blunder dan menyebut kalau bansos itu sah dan kalian cuma bisa ngoceh dan fitnah, kata Ngabalin. Sementara itu, Hakim Ketua MK sampai murka karena Ketua KPU tertidur saat sidang sengketa Pilpres berlangsung. Wow, mantap. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Ini parah nih. Tenang. Ini parah nih. Sampai segitunya Ali Mukhtar Ngabalin cium tangan Muldoko. Oh iya benar. Tenang. Iya. Cium tangan penguasa itu baik untuk kesehatan ya guys, tapi untuk kesehatan kantong yang jelas. Ini parah nih. Iya. Tenang. Nah, ini dia. Memalukan. Waduh, ada kejadian sangat memalukan yang terjadi di sidang MK, di mana saat sedang dibahas Sirekap yang bermasalah saat hakim tantang KPU untuk pembuktian. Ketua KPU malah terlihat sedang pulas tertidur. Inilah kualitas KPU yang sebenarnya Pak Hakim. Di saat genting malah tidur. Pantas saja pemilu berantakan. Ketuanya aja seperti ini, nggak punya tanggung jawab dan integritas sama sekali. Terbukti dengan berkali-kali disanksi oleh DKPP. Mereka taunya hanya uang. Setelah sidang putusin aja sekalian mereka dibubarkan. Diganti yang baru, memalukan. Hingga akhirnya hakim beri teguran keras karena penjelasan tentang Sirekap sama sekali tak komprehensif. Pak Hasim tidur ya? Dari terlapor belum dijawab tadi. Terlapor siapa terlapor? Sorry. Tapi sudah saja. Bapak jadi terlapor gimana? Sorry, temu hormonal. Kalau mau duduk di tengahnya juga boleh. Iya. Orang seramai itu dia malah buat tidur. Satu TPS 46 kira-kira begitu kalau dikalikan. 43 yang mulia. 43. Ya. 43 apa nih? 43 suara. Suara. Hasilnya gimana? Jadi kan gini, ini ada angka ya. Ini perlu tadi seperti dikatakan Pak Ketua, Pak Hasim, anggota KPU, perlu ada counter dari KPU yang menjelaskan ini. Kalau nggak ada, itu ada sisi gelap di situ yang nanti bisa menimbulkan kecurigaan. Di bawah. Saya tidak tahu apakah kemudian saya punya intuisi dan pasti terjadi. Apakah kemudian penyelenggaranya juga digarap? Katakanlah bisa saja. Ini baru pengakuan orang yang saya dengar. Panwasnya sudah dibuang ke sana, ini duit sudah biarkan mereka gerilya cari suara di dua desa yang pemilunya diulang. Sebelum saya 46.574 TPS yang mulia. 574 dengan suara total yang masuk awal itu 2 jutaan. Kurang lebih 2 juta. Kalau Anda bagi 2 jutaan itu dengan 46.574 berapa di situ? Saya kalau kecil-kecil angkanya bisa bagi saya. Pemilu kali ini jauh lebih barbar, lebih brutal dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Itu clear di lapangan. Politik uang yang gila-gilaan luar biasa gitu ya. Jadi barbarnya di politik uang. Saya sangat bisa menjelaskan fenomena di lapangan dengan sangat konkret gitu. Silakan. Nah, besok kami juga ingin tahu itu data paling awal bisa dijelaskan oleh ahli IT Anda itu pukul berapa dan bagaimana mengcounter soal ada suara yang sudah tertumpuk walaupun jumlahnya sekitar 2 jutaan itu menjelang data awal yang dipresentasikan oleh saksi tentang betul. tuduhan bansos itu. Ini dia guys. Itu disampaikan secara Abang vulgar Nagalin dan Mukhtar. terbuka, termasuk anggarannya.
mari kita agak move on. Tadi Dev, terima kasih. Berpikirlah yang besar sebagai orang-orang bangsa, sebagai anak-anak negeri yang pintar, agar bisa mencerdaskan rakyat ini. Ada bansos ribu, tidak ada bansos ribu, ngoceh sana, ngoceh sini. Jadi saya mau supaya kita coba lebih fokus, agar jangan ada orang menyebarkan fitnah baru lagi dalam dialog malam ini. Begitu menurut saya, baik Bung Iqbal maupun Ciko. Boleh saya tanya, yang mana yang Anda maksud dengan fitnah? Siapa yang menyampaikan itu? Statement yang mana? Nah, dia bingung. Ya makanya Bang Mangabal ini umpama seperti bicara Dia malah bingung itu. Bagaimana dia malah bingung itu. Hello? Ya. Siapa yang ditanya ini? Baik, agak terputus, silakan saya berikan kesempatan Anda dulu sebelum saya ke Bang Iqbal, karena Bang Iqbal menyatakan justru kritik yang disampaikan menggunakan data. Silakan, yang mana yang Anda katakan tidak berdasarkan data dan fitnah? Iya, artinya umpama seperti Ciko ya, bicara tentang terstruktur, sistematis dan masif yang dikemukakan. Adakah kurang lagi keterangan yang disampaikan oleh pemerintah di Mahkamah Konstitusi? Kemudian yang kedua, apakah itu Anda bisa juga menunjukkan tentang mengkapitalisasikan pangkat dan jabatan kemudian untuk mempengaruhi pemilih dalam 2024 kemarin yang dilakukan oleh Presiden? Please, boleh dijelaskan dengan baik. Baik, ditahan dulu. Saya minta tanggapan dari itu yang menurut dan saya, Iqbal. mari kita lebih arif melihat perkara-perkara Baik, yang Bapak, bisa kita justru di sini disampaikan ke bisa ruang. beradu data. Nanti juga saya minta data yang Anda miliki. Silakan, Bang Ciko. Kalau berpikir untuk mencerdaskan bangsa, saya rasa apa yang disampaikan oleh Bung Abalin tadi kebalikannya. Kita mencerdaskan bangsa itu bukan kita ingin melakukan demokrasi seperti apa yang kita lihat dengan kasat mata hari-hari. Kalau kita bicara data, kita bicara data yang kasat mata tadi aja dulu. Bahwa Pak Erlangga dan Pak Zulkifli Hasan membagi-bagikan bansos dan mengatakan untuk memilih anak dari presiden. Kalau kita bicara soal gugatan di Mahkamah Konstitusi, bansos itu tidak bisa dan TSM itu tidak bisa terlepas dengan rangkaian-rangkaian yang lain. Bukan hanya bansos. Saya menolak hanya untuk bicarakan bansos di sini. Ada nepotisme di situ. Ada anak presiden yang maju di situ. Ini kan permasalahannya di situ. Awal dari permasalahannya kan di situ. Nepotisme, abuse of power, salah satunya menggunakan anggaran dan negara dan membagi-bagikan bansos yang begitu banyak, lebih banyak daripada waktu-waktu sebelumnya di waktu kampanye dan pemilu. Nah ini yang kita lihat kasat mata. Itu data. Kasat mata itu data. Tidak ada yang hoax, tidak ada fitnah di sini. Saya menolak menjalankan fitnah. Semua masyarakat bisa melihat. Tolong saya lagi bicara. Oke, Bang Abalin. Malu Anda dilakukan dengan kantor staf presiden. Coba berlakulah seperti posisi Anda. Berlakulah seperti Anda yang mengemban jabatan Anda. Ini yang masalah di negara ini sekarang. Orang yang mengemban jabatan yang begitu tinggi, begitu terhormat, tidak memantaskan dirinya. Seperti saya sedang bicara dipotong begini kan nggak pantas. Adakah Anda data menunjukkan bahwa yang Anda sampaikan itu ternyata relevansinya ada keterpilihan dari anak presiden? Ada survei yang mengatakan 62% mengatakan bahwa pemilih dari Pak Prabowo itu adalah penerima bansos. Bertanding sudah menang atau cerita bahwa tentang kalau kita menggunakan dinasti dan proses yang tidak benar. Di situ kesalahan cara berpikir, Ciko. Bang Abalin, Bang Ciko, sebentar. Bang Abalin, efek dalam tendensi masyarakat untuk memilih. Baik, silakan giliran Anda Bang Abalin, karena kalau dua narasumber berbicara bersamaan percuma, pemirsa juga tidak bisa memahami apa yang Anda sampaikan. Silakan Anda tanggapi pernyataan dari Bang Ciko. Saya bilang begini, prosesnya sudah berjalan, keputusannya ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, final and binding. Mereka sudah berdebat, mereka sudah tampil berkampanye ke sana kemari. Begitu digelar pemilu, kalian kalah, kau ribut tentang prosesnya. Kau bicara tentang dinasti, kau bicara tentang tidak etisnya anak presiden ikut cawapres. Tidak boleh anak presiden pun ikut cawapres, ikut calon presiden. Jilat terus. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita balikan kepada tema Tidak ada etika ini saya rasa akan disetujui oleh sebelah ini. Caramu berpikir salah, Ciko. Enggak ada. Jangan fitnah, jangan penuh kebencian kau bicara. Kita kembali lagi kepada materi. Bang Iqbal, ketika tadi Bang Abalin mengatakan, ayo sampaikan bukti dan juga datanya. Kita bicara soal data. Data apa yang Anda miliki bahwa Anda melihat ada relevansinya bansos dipolitisasi untuk kepentingan paslon tertentu? Ya, Bang Abalin agak santai dikit, Bang. Iya, benar. Dengerin lah satu-satu kita ngomong. Iya, betul. Apa-apa, Bang. Enggak usah pakai. Aduh. Siapa ini? Jadi kalau staf presiden kan itu membawa lembaga negara, Mainkan aja, Bang. Tenang ya kan. Jadi gini, ya ini kan faktanya udah jelas kemarin di sidang MK divideokan, diputarkan video, ada kepala daerah ya memakai atribut 02, joget-joget dengan lagu 02, tapi tidak ditindak. Kalau itu memang kita konsisten harusnya ditindak itu. Dibuat inspektorat itu. Kenapa? Kok ada PJ kepala daerah melakukan itu? Nggak boleh. Tapi justru tidak ada penindakan. Inilah membuat dugaan bahwa memang ada
aktivitas yang terstruktur, ya masif, ya sistemik. Kenapa? Karena buktinya ada kok. Ada orang joget-joget bagi-bagi sembako pakai warna kan nggak bisa 02. langsung menyalahkan paslon ya? Iya, makanya pertanyaan. Itu ranah dari bawah. Ini kan udah kelihatan kemarin tuh. Ada nggak tindakan dari istana kok ada PJ kepala daerah ikut-ikutan dalam ditegur? Iya, oke, mantap. Luar biasa perdebatan Ngabalin dengan Jubir Amin ya. Ini memang sangat sengit. Tetapi walaupun begitu, oh ya guys, saya kira Bang Ngabalin ini sudah minggat dari istana. Ternyata beliau masih ada di istana rupanya ya. Tapi itulah versi Ngabalin. Walaupun kebenaran kita sampaikan di depan publik, di depan umum langsung kepada dia pun, dan dia pun tetap membantah kebenaran kita tetap salah di mata mereka. Walaupun hukum di tangan mereka ya, tapi kita hanya bisa berkoar-koar. Tapi yang nggak pernah ditanggapin. Katanya jika ada kesalahan dilapor, jika ada kesalahan-kesalahan yang dibikin itu dilaporkan langsung. Ya dilaporkan itu juga percuma, tetap tidak diproses. Nah begitulah kira-kira kejadiannya di lapangan. Guys, oke guys, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.